Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dela Atula Fauzia, dan nanti ada teman saya yang bernama Dinda Kartika Yardini, Diayu Wulandari, dan Elia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah, kreativitas, dan intelijensi. Nah, pembahasannya ada apa aja? Yang pertama, ada pemecahan masalah. Yang kedua, ada kreativitas. Yang ketiga, ada intelijensi. Nah, pemecahan masalah itu selalu melingkupi setiap sudut aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Manusia itu adalah makhluk hidup yang mempunyai rasa keingintahuan yang berkaitan dengan cara bertahan hidup, mencari stimulasi, juga mengatasi konflik dalam kehidupan dengan kreativitas, intelijensi, dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagian kecil dari pemahaman saya tentang struktur kognitif dan proses kognitif yang meliputi pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itu apa sih? Pemecahan masalah itu merupakan suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Nah, kita itu biasanya tuh menemukan banyak masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga ketika masalah itu datang, kita akan menanggapi dengan mengumpulkan respon-respon yang memunculkan solusi yang mungkin akan berguna. Nah, lalu setelah kita mengumpulkan respon-respon untuk sebuah solusi, beberapa solusi, kita akan memilih yang mana nih yang tepat. Nah, kemudian setelah dipilih, kita akan menguji respon tersebut untuk masalah yang datang itu. Nah, lanjut. Psikologi Gestalt dan pemecahan masalah. Nah, psikologi Gestalt ini terkenal dengan pemahaman insight-nya dalam pemecahan masalah. Nah, perspektif psikologi Gestalt ini dia konsisten dengan memandang perilaku sebagai sistem yang terorganisir. Nah, menurut para penganut psikologi Gestalt ini, suatu masalah, khususnya masalah-masalah yang konseptual, itu tuh ada ketika ketegangan atau stres muncul sebagai hasil dari interaksi antara persepsi dan memori. Nah, psikologi Gestalt awal seperti psikologi Gestalt awal itu misalnya contohnya itu ada Max Weber, Weimar, Kafka, sama Wolfgang Kohler. Nah, dia itu mendemonstrasikan sudut pandang persepsi reorganisir dalam aktivitas pemecahan masalah. Nah, dari sudut pandang itu kemudian muncul konsep functional fixedness yang diciptakan oleh Kant dan Kerr. Nah, konsep ini menjelaskan adanya kecenderungan untuk mempersepsikan suatu barang sesuai dengan fungsi pada umumnya. Maka kecenderungan tersebut dapat mempersulit kita ketika diminta untuk menggunakan barang tersebut untuk hal-hal yang kurang lazim. Nah, misalnya kita biasanya kan menggunakan sendok untuk makan. Nah, ketika 17-an kan ada lomba biasanya. Nah, di situ sendok kita gunakan untuk kita gigit gitu kan. Terus ada kelerengnya di sendoknya itu. Nah, itu tuh nggak lazim kita gunakan gitu loh. Itu tuh nggak kebiasaan sehari-hari kita gunakan sendok itu untuk itu. Tapi di situ kita diharuskan untuk menggunakan sendok, digigit, terus ada kelerengnya. Nah, itu tuh membuat kita tuh sulit gitu loh untuk melakukan hal-hal yang kurang lazim gitu untuk dilakukan. Nah, lanjut. Ini langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan di psikologi Gestalt ini. Nah, proses pemecahan suatu masalah ini mempunyai beberapa tahapan tertentu.
saya geser. Nah, langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, pada umumnya ini masalah itu dimulai dari apa yang menjadi harapan kita. Nah, maksudnya harapan kita tuh mungkin apa sih yang kita inginkan untuk uh, me, untuk masalah itu, apa sih yang kita inginkan untuk memecahkan masalah itu. Nah, nanti sebelum itu kita akan membuat hipotesis dari solusi-solusi yang mungkin muncul. Lalu setelah hipotesisnya udah ada, kita akan menguji hipotesis tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan konfirmasi. Nah, tapi ketika hipotesis itu tidak terkonfirmasi, itu tuh bakalan nanti ini kan ada apa sih panahnya ya. Nah, pengujian hipotesis kalau misalnya hipotesisnya terkonfirmasi berarti ya udah kita memisahkan masalahnya menggunakan hipotesis itu. Tapi misalnya hipotesisnya tidak terkonfirmasi atau nggak cocok sama masalah itu, nanti kita akan membuat sebuah hipotesis baru lagi. Nah, nanti kemudian seperti lagi diuji lagi hipotesisnya terkonfirmasi apa tidak. Kalau tidak terkonfirmasi lagi bikin lagi hipotesis baru. Nah, seperti itu. Terus hipotesis yang tidak terkonfirmasi ini nanti itu bakalan jadi trial atau error untuk sebuah hipotesis baru ini. Gitu. Ada representasi permasalahan. Nah, representasi permasalahan itu adalah bagaimana suatu permasalahan digambarkan dalam pikiran kita. Nah, informasi yang direpresentasikan dalam pemecahan masalah mempunyai pola-pola yang berurutan. Nah, ini ada pola yang berurutan itu gimana sih? Itu ada di slide selanjutnya. Nah, nih. Nah, jadi ini ada contohnya seputar bagaimana memasuki dunia nyata setelah lulus dari perguruan tinggi. Nah, ini contoh tahapan pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Hayes tahun 1989. Nah, kita bisa lihat ini kan ada dua kolom. Ada kolom yang tindakan kognitif sama sifat permasalahan. Nah, langkah yang pertama itu, tahapan yang pertama itu, kita tindakan kognitifnya mengidentifikasi permasalahan. Nah, sifat permasalahannya itu, bulan Mei depan saya akan lulus dari perguruan tinggi. Ini adalah akhir dari suatu tahapan dalam hidup saya atau waktunya saya untuk berkembang. Nah, lalu kemudian tahap selanjutnya tindakan kognitifnya adalah representasi masalah. Nah, sifat permasalahannya saya akan menjadi pengangguran dan tidak punya pendapatan. Saya harus mendapatkan pekerjaan atau tidak bisa lagi meminta kepada ayah dan ibu. Nah, jadi representasi permasalahan itu kan bagaimana tadi bagaimana suatu permasalahan digambarkan dalam sebuah pikirannya. Jadi contohnya seperti ini sifat permasalahannya. Lalu lanjut ke tahapan ketiga itu merencanakan sebuah solusi. Sifat permasalahannya, saya akan membuat lamaran, melihat lowongan pekerjaan yang ada, dan meminta pendapat dari teman dan guru. Dan melihat apa yang ada di luar sana. Mungkin saya akan pergi ke Tibet dan menjadi biarawan. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu merealisasikan rencana. Nah, suatu permasalahannya, saya akan membuat janji dengan perusahaan yang menarik saya. Saya akan diwawancarai oleh mereka. Nah, ini di sini saya itu berspekulasi kalau akan diwawancarai oleh perusahaan setelah membuat janji dengan perusahaan yang menarik. Nah, lalu tahapan selanjutnya itu mengevaluasi rencana. Nah,
Sifat permasalahannya, saya akan mempertimbangkan setiap penawaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya dan kemudian membuat keputusan. Atau siapa yang menawarkan gaji yang lebih besar, liburan yang panjang, dan pensiun awal. Nah, ini tipe ya, ini pensiun awal harusnya. Lalu, tindakan kognitif yang tahapnya selanjutnya, mengevaluasi solusi. Nah, sifat permasalahannya, saya akan merefleksikan proses pemecahan masalah ini dan menggunakan pengetahuan ini sebagai cara pemecahan masalah di masa depan atau di bagian mana kesalahan saya. Nah, jadi tahap ini tuh tahap terakhir ini itu mengevaluasi solusi di mana sih kesalahan saya itu nanti bakal saya perbaiki untuk pemecahan masalah di masa depan. Nah, lalu walaupun demikian prosesnya tahapan pemecahan masalah ini itu tidak selalu disadari. Nah, maksudnya tidak selalu disadari ini, misalnya saya itu nggak bisa secara bebas bilang kalau saya lagi di tahapan ketiga nih, merencanakan sebuah solusi. Oh, berarti saya akan membuat lamaran, melawan pekerjaan yang ada, dan meminta pendapat dari teman dan guru. Nah, kita tuh hampir tidak selalu sadar kalau kita lagi tahapan tindakan kognitif. Atau misalnya, kan tadi setelah ini saya lagi di tahap 2 nih, tahap presentasi masalah. Terus kita permasalahannya bla 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 itu tadi seperti yang saya baca tadi. Lalu setelah representasi masalah, berarti saya harus ke tahap selanjutnya, ke tahap merencanakan sebuah solusi. Berarti saya akan membuat lamaran dan bla 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 itu tadi. Nah, itu tuh kita nggak bakalan hampir tidak selalu sadar akan tahapan-tahapan itu. Kita tuh langsung kayak, oh ya udah, masalah saya berarti aku bakal jadi pengangguran, terus nggak punya pendapatan, berarti aku harus membuat lamaran sama melihat pekerjaan yang ada di sekitarku nih. Nah, itu nggak sadar kalau aku lagi ini sekarang lagi merencanakan sebuah solusi gitu. Lalu selanjutnya, sebagian besar informasi yang kita dapatkan adalah melalui sistem visual kita. Jadi atau dari penglihatan kita. Nah, kecenderungan untuk merepresentasikan sesuatu secara visual dengan menggunakan istilah-istilah yang imajinatif. Nah, ini itu disebut juga sama gambaran kata. Nah, misalnya nih, nanti istilah mempresentasikan sesuatu secara visual dengan menggunakan istilah-istilah yang imajinatif itu seperti apa sih? Misalnya nih, kalau misalnya kita disuruh hitung 8 kali 3, berarti 8 kali 3, 24. Kita tuh langsung bisa, 24 gitu. Nggak harus kayak sama hitungnya. Nah, beda lagi kalau kita dikasih soal itu 563 dikali dengan 26. Nah, itu nggak langsung timbul gitu, langsung ada gitu tuh. Mungkin tuh ya orang-orang jenis aja kali ya yang bisa langsung gitu. Nah, kalau kita tuh manusia normal itu biasanya kita bakalan mengalihkan satu-satu tuh, kayak misalnya kan tadi 563 dikali 26, berarti nanti 3 dikali 6 dulu berapa, terus nanti 6 dikali 6, 5 dikali 6, dan seterusnya kan. Terus nanti baru kita kita jumlahkan dari hasil yang kalikan satu-satu itu kan. Nah, itu tuh yang dinamakan kita merepresentasikan sesuatu secara visual dengan menggunakan istilah-istilah yang imajinatif. Nah, selanjutnya
merepresentasikan suatu masalah dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam menemukan solusi. Nah, jadi ketika kita merepresentasikan suatu masalah itu bisa eh, meningkatkan kemampuan kita untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Selanjutnya ini representasi internal dan pemecahan masalah. Nah, para psikolog kognitif itu berfokus pada eh, mendefinisikan proses kognitif yang termasuk dalam representasi internal. Nah, jadi mereka ini mendefinisikan struktur kognitif secara sistematis yang dihubungkan dengan aktivitas pemecahan masalah. Nah, nah di sini nanti ada model yang menggambarkan adanya hubungan antara struktur memori dan jaringan semiotik dalam proses pemecahan masalah. Nah, modelnya itu namanya model representasi internal Eisenstein dan Carré tahun 1975. Nah, eh, si Eisenstein dan Carré ini mereka itu menciptakan suatu model jaringan dengan mempelajari aspek-aspek pemecahan masalah manusia yang ditunjukkan oleh orang-orang yang memainkan permainan papan. Nah, permainan papan itu namanya Go sama Gomoku. Ini biasanya untuk cewek-cewek atau cowok-cowok juga yang pernah nonton drama Korea. Nah, biasanya itu permainan Go sama Gomoku ini ada di drama-drama Korea. Nah, untuk fokus penelitiannya itu memusatkan perhatian mereka pada jenis representasi internal posisi papan yang dibuat pemain dan pada representasi pengetahuan. Jadi gimana sih jenis representasi internal yang dibuat sama pemainnya ini sama representasi pengetahuan yang mereka miliki. Nah, terus di sini proses pengenalan masalah dalam penelitian Eisenstein dan Carré ini proses pengenalan masalahnya ini nanti bakalan ber apa ya berhubungan sama bagaimana kita memecahkan suatu masalah. Nah, jadi proses pengenalan masalah ini dia pakai proses top down sama bottom up. Nah, proses top down yang merupakan analisis dimulai dengan usaha yang dibuat untuk memverifikasi dengan cara mencari pasangan diikuti oleh hipotesis. Jadi pengenalan masalah melalui top down ini nanti itu masalah itu datang. Nah, itu tuh merangsang kita untuk bagaimana sih membuat solusi. Nah, itu kayak misalnya masalahnya ini tuh mirip sama masalah yang pernah kita hadapi. Nah, jadi pengenalannya itu melalui stimulus awal permasalahan itu seperti apa. Nah, nanti itu bakal kita selesaikan sama masalah yang mirip sama masalah yang itu. Nah, jadi seperti itulah ya. Terus proses bottom up ini yang merupakan rangsangan diperiksa dan dicocokkan dengan komponen struktural. Jadi dia potongan-potongan masalah ini nanti tuh kayak digabungin, terus nanti setelah digabungin itu nanti bakalan kita nemukan solusinya seperti itu. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas itu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu permasalahan dan tidak dibatasi oleh kegunaannya. Lalu ada proses kreatif. Proses kreatif ini ada 4 tahap. Yang pertama ada persiapan. Persiapan ini dia memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal. Contohnya, saya mau menyeberangi suatu sungai. Nah, saya berpikir nih bagaimana cara untuk menyeberangi sungai itu. Itu baru persiapan. Yang kedua ada inkubasi. Inkubasi itu di mana kita rehat untuk tidak memecahkan masalah tersebut. Contohnya kan tadi saya berpikir nih, bagaimana sih caranya saya untuk menyeberangi sungai itu. Nah, kalau di inkubasi ini kita habis berpikir itu, kita akan mengalihkan pikiran kita untuk melakukan hal yang lain. Seperti itu. Yang ketiga ada iluminasi, di mana iluminasi ini dia memperoleh pemahaman atau memperoleh ide-ide untuk memecahkan masalah tadi. Setelah kita punya ide,
Nah, kita memverifikasi ide itu. Contohnya, mungkin kita udah dapat ide, saya idenya nyebrangin sungai dengan perahu atau dengan tali. Nah, kita verifikasi ide itu. Bisa nggak sih ide itu dibuat jadi pemecahan masalah seperti itu. Lalu ada kreativitas dan functional fitness, di mana yang tadi dijelaskan oleh teman saya functional fitness yaitu kecenderungan kita hanya memahami suatu objek dalam fungsi umumnya saja. Nah, kenapa sih functional fitness ini bisa dikatakan menghambat proses pemecahan masalah? Karena kita tidak bisa kreatif, kita tidak bisa berpikir secara out of box, hanya itu saja. Contohnya, kita tahu kalau magicum itu untuk memasak nasi dan tidak lebih. Itu kenapa si functional fitness ini menghambat? Karena kita cuma bisa tahu fungsi umumnya aja, padahal kalau dengan kreativitas kita itu bisa yang namanya magicum itu bisa buat masak mie atau bisa menghangatkan makanan seperti itu. Lalu ada teori investasi kreativitas, di mana orang kreatif itu orang yang pertama kali tertantang mencoba atau menghasilkan sesuatu yang baru. Si Sternberg dan Luber itu mengembangkan teori kreativitas dan dia mempunyai 6 atribut. Yang pertama itu ada proses intelijensi, yang kedua ada gaya intelektual, yang ketiga ada pengetahuan, keempat ada kepribadian, kelima motivasi, dan keenam ada konteks lingkungan. Di mana 6 atribut ini yang membuat orang lebih kreatif. Dan untuk menilai kreatif seseorang ini melihat seberapa besar interaksi antara atribut-atribut itu. Lalu ada fungsi adaptif kreativitas. Nah, fungsi adaptif menurut Cosmides dan Taubi ini, dia bilang menciptakan, melihat, dan memahami dunia melalui seni, literatur, film, dan sebagainya, sebenarnya dapat membantu manusia dalam berlatih menghadapi kejadian-kejadian yang nyata. Sehingga pada suatu saat nanti, keinginan untuk menciptakan maupun memandang sebuah kreasi akan membantu kita dalam mempengaruhi perilaku fungsional lainnya. Maksudnya ini contohnya itu kita nonton film atau baca literatur yang ada. Nah, di dalam situ kan pasti ada masalah dan pemecahan masalahnya. Ketika kita dihadapi dengan kejadian yang sama, kita tuh dapat solusinya, dapat membantu kita untuk menghadapi si kejadian-kejadian ini. Karena kita udah lihat nih di literatur atau di film itu. Nah, itu juga dapat membantu kita untuk berperilaku seperti itu. Lalu ada penilaian kreativitas. Nah, penilaian kreativitas ini dia bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena kreativitas seseorang itu kan berbeda-beda ya. Habis itu standar kreativitas ini juga bisa ditentukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidang tertentu, di bidang tersebut. Terus, psikologi juga berpendapat bahwa menentukan bakat kreatif seseorang itu bisa diukur dari seberapa bagus orang itu melihat hubungan antara beberapa kata yang tampaknya tuh nggak saling berhubungan, tetapi menurut mereka tuh bisa dihubungkan, seperti itu. Contohnya itu ada remote association test oleh Metnick. Nah, dia itu orang ini diminta untuk menghasilkan satu kata yang baru yang diperoleh dari asosiasi dari 3 kata. Contohnya ada red, bridge, sama angry. Nah, kalau kita pikir-pikir itu dapat cross. Kenapa sih bisa dapat cross? Karena kalau kita lihat dari bahasa Inggris di Indonesia kan cross itu bisa diartikan jengkel. Nah, angry itu bisa dikatakan marah. Jengkel dan marah itu kan satu kata yang berhubungan. Nah, sedangkan cross dengan red itu kan tadi cross jengkel ya, red itu merah. Biasanya jengkel itu disimbolkan dengan merah kan, dengan merah itu marah, seperti itu. Kalau yang bridge sama cross, kalau kita cari lagi, bridge itu kan jembatan ya, kalau cross itu menyeberangi. Nah, itu tuh ada hubungannya seperti itu. Nah, habis itu dikembangkan lagi oleh Bowers dan rekannya dengan nama Days of Treats. Nah, di sini tuh dimana dia menghasilkan satu kata tapi bagian dari 3 kata yang koheren atau yang berhubungan. Contohnya kalau saya bilang kambing,
jalan kecil. Dan hijau pasti yang di pikiran pertama kali bisa aja gunung, bisa aja pedesaan. Kenapa? Karena gunung itu kan pasti ada hewan liar, kambing pun ada. Terus di gunung itu pasti ada jalan-jalan kecil. Dan gunung pastinya kan banyak tanaman ya, banyak pepohonan, pasti hijau seperti itu. Yang kedua itu ada divergent production test. Ini ditemukan oleh si Guilford. Dia mengembangkan dan menguji teori tentang kemampuan mental yang mencakup kreativitas. Nah, itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada convergent, dan yang kedua itu ada divergent. Nah, convergent sendiri itu orang yang cara berpikirnya convergent itu hanya membuat satu kesimpulan yang khusus. Kayak gimana sih contohnya? Contohnya, apa sih ibu kota Indonesia? Pasti kan cuma satu jawabannya, satu kesimpulan yang khusus, yaitu Jakarta, seperti itu. Yang kedua itu ada divergent, di mana orang yang berpikir divergent itu jawabannya lebih bervariasi, dan kebenaran jawabannya itu bersifat subjektif karena pemikiran dari masing-masing orang itu pasti berbeda. Juga ide-idenya itu pasti yang dikeluarkan jawabannya itu lebih ke hal-hal yang abstrak. Contohnya, apa sih kegunaan batu bata? Kalau orang yang berpikir secara konvergen dia pasti untuk membangun rumah kayak gitu. Tapi kalau yang divergen itu lebih lebih bervariasi dan lebih abstrak. Contohnya itu bisa kok dibuat batu bata tuh bisa dibuat sepatu loh buat di bulan. Kan kayak gitu kan kebenaran jawabannya itu subjektif ya, tergantung orang masing-masing orang kayak gitu. Lalu ada hambatan-hambatan budaya, di mana hambatan-hambatan budaya ini seorang pun yang kreatif bakal dibatasi oleh budaya-budaya mereka masing-masing. Contohnya, ada satu kelompok dari 6 orang. Itu dia disuruh eh, ada pipa nih, tapi tertanam dalam beton. Terus dalam pipa itu ada pingpong. Nah, terus dia dikasih satu kawat hanger baju, tapi yang kawat. Nah, itu gimana cara ngeluarin bola dari pipa tersebut? Kalau kita pikir-pikir ya, mungkin kita bisa merubah kawat itu sedemikian rupa untuk dapat mengambil bola pingpong itu. Nah, kalau dipikirkan lagi, kan itu ada 6 orang ya. Kenapa tidak 6 orang itu apa salah satunya buang air kecil di dalam pipa itu? Karena pingpong kan dia lebih ringan, jadi lebih gampang mengambangnya. Tapi tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena kita tahu ada larangan buang air kecil di tempat umum. Jadi kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, itu kenapa kemampuan itu apa, dibatasi oleh budaya-budaya yang ada. Terus ada mengajarkan kreativitas. Hayes menyatakan kreativitas dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Ada 3. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan dasar, di mana ketika kita lebih luas, lebih tahu pengetahuan dasar suatu bidang, kita lebih gampang untuk memunculkan ide-ide kreatif kita kayak gitu. Terus yang kedua itu ada menciptakan atmosfer yang tepat untuk kreativitas. Di sini kita bisa pakai teknik brainstorming. Apa sih teknik ini? Teknik ini tuh kita dalam satu kelompok, setiap anggota itu membuat banyakkan ide, bukannya ide sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak boleh ada yang mengkritik. Kenapa? Karena ketika kita mengkritik ide seseorang, bisa saja seseorang itu down dan berpikir buat apa sih, ya udah nggak usah buat ide-ide lagi kayak gitu. Terus ada yang terakhir mencari analogi, nanti lebih eh, dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada intelijensi. Di sini intelijensi itu apa sih? Intelijensi adalah kemampuan untuk memperoleh informasi, memanggil kembali informasi tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan recall, menggunakan pengetahuan untuk memahami objek yang abstrak serta konkret. Ada peran ide juga di sini, serta mengaplikasikan pengetahuan secara tepat. Terus, next. Intelijensi menurut Nickerson, Perkins, dan Smith pada tahun 1985 menjelaskan bahwa intelijensi manusia dapat dipresentasikan sebagai yang pertama kemampuan mengklasifikasikan pola. Yang dimaksud dengan kemampuan mengklasifikasikan pola di sini adalah seperti ketika kita tahu sebagai contoh kayak kucing dan paus. Dua hewan itu
merupakan hewan mamalia. Kita bisa menggolongkan mereka ke dalam satu spesies yaitu mamalia, sekalipun karakter fisik mereka itu tidak sama. Seperti itu. Yang kedua ada memodifikasi perilaku agar dapat beradaptasi dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan memodifikasi perilaku ini adalah kita sebagai individu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka selama proses menyesuaikan diri itu kita berusaha memodifikasi perilaku kita yang gimana sih yang bisa diterima di lingkungan kita seperti itu. Kemudian selanjutnya ada memiliki kemampuan berpikir dengan membuat kesimpulan yang logis secara deduktif maupun induktif. Ini udah jelas banget kita bisa membuat kesimpulan yang logis baik secara induktif maupun deduktif seperti itu. Lalu ada kemampuan untuk memahami semua peristiwa menggunakan model konseptual. Memahami di sini maksudnya adalah memahami jika terjadi suatu masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut menggunakan model konseptual. Model konseptual itu adalah model yang dimiliki masing-masing individu. Berarti tidak semua individu itu memiliki model konseptual yang sama dalam memecahkan masalah seperti itu. Model konseptual ini juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Selanjutnya ada teori cognitive intelligence. Oke. Teori cognitive intelligence itu singkatnya proses intelijensi manusia dianalogikan seperti intelijensi komputer, di mana informasi dari luar akan dimasukkan ke otak, kemudian disimpan di memori kita, lalu selanjutnya ditransformasikan dari informasi serta ada output yang dihasilkan seperti itu. Nah, teori cognitive intelligence ini ada 3. Yang pertama, kecepatan pemrosesan informasi, pengetahuan umum, dan penalaran. Kecepatan pemrosesan informasi itu apa sih? Yaitu seberapa cepat seseorang peroleh kembali informasi atau recall dari memori jangka panjang mereka. Jadi ketika suatu individu diberi suatu soal atau stimulus, nah seberapa cepat sih mereka kira-kira merecall informasi tersebut dari memori jangka panjang mereka. Selanjutnya ada pengetahuan umum. Nah, pengaruh dari pengetahuan dasar pada nyatanya tidak tergantung pada usia atau jenis intelijensi lainnya. Maksudnya di sini tuh adalah pengetahuan itu nggak berdasarkan dari usia seseorang. Maksudnya bukan berarti orang dewasa itu pengetahuan dasarnya tuh lebih luas daripada anak-anak. Bisa jadi anak-anak tuh lebih anak-anak tuh juga bisa mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Sebagai contoh, ada anak-anak yang menguasai 7 bahasa, ada anak-anak yang bisa mengetahui suatu negara atau bisa mengenali suatu negara dari hanya bentuk petanya aja. Nah, itu kan tidak semua orang bisa memiliki pengetahuan seperti itu. Maksudnya sekalipun orang dewasa tidak semua orang dewasa bisa melakukan apa yang dilakukan anak kecil tersebut seperti itu. Jadi usia itu tidak bergantung pengetahuan dasar itu tidak bergantung dari usia seseorang. Selanjutnya ada pemahaman mengenai pengetahuan umum itu juga bisa disebut sebagai pemahaman mengenai informasi-informasi yang ada di sekitar. Seberapa banyak informasi yang di sekitar itu menentukan intelijensi seseorang. Jadi kita memahami informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh misalkan ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Nah, seberapa banyak sih informasi-informasi yang kita tangkap dari sekeliling kita aja misalnya itu udah bisa dianggap menentukan intelijensi seseorang. Selanjutnya ada penalaran dan pecahan masalah. Di sini Steinberg mengungkapkan teori tentang intelijensi yang disebut dengan triadis. Yang pertama itu perilaku intelijen komponensial. Orang-orang dalam kategori ini mampu berpikir kritis dan mampu melewati tes dengan baik. Contohnya itu orang-orang yang memiliki IQ tinggi. Lalu yang kedua, intelijen eksperiensial. Biasanya orang-orangnya ekspresif dan mampu berpikir kreatif. Contohnya itu kayak seniman. Kalau misalnya contoh gambar yang di bawah itu kayak pelukis. Lalu yang ketiga ada intelijen kontekstual. Jadi orang-orang yang dalam kategori ini mampu beradaptasi dan menciptakan lingkungan dengan baik. Nah, di sini Steinberg juga mengartikan penalaran sebagai usaha untuk mengkombinasikan elemen yang berasal dari informasi lama untuk diubah menjadi informasi baru. Menurutnya, salah satu berpikir nalar adalah analogi. Di sini saya menuliskan contoh soal analogi, yaitu pengacara (2) klien, dokter (2) kosong. Yang pertama itu pasien, yang kedua itu obat. Nah, untuk menyelesaikan soal analogi ini,
kita harus melewati beberapa tahap. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu encoding terhadap istilah analogi. Istilahnya kan tadi ada pengacara, klien. Nah, dari pengacara, klien, dokter, dan pilihan-pilihannya itu kita harus tahu nih maksudnya apa. Kita harus tahu pengacara itu yang kayak gimana sih, klien itu yang dimaksud tuh apa, dokter tuh yang kayak gimana, kayak gitu. Yang kedua, membuat kesimpulan antara pengacara dan klien. Nah, berarti kan harus ada menghubungnya nih pengacara dan klien. Contohnya misalnya gini, pengacara membantu klien, kayak gitu. Yang ketiga, meletakkan analogi pertama dan kedua. Yang keempat, menerapkan hubungan yang serupa antara analogi pertama dan kedua. Tadi kan analogi pertamanya yaitu pengacara titik 2 klien. Kita artikan bahwa titik 2 itu sebagai membantu, jadi pengacara membantu klien. Nah, berarti kita harus menerapkan hubungan yang serupa ke analogi yang kedua. Berarti dokter membantu titik-titik-titik. Nah, yang terakhir itu membuat jawaban atau tanggapan. Jadi, karena tadi analogi pertama seperti itu, berarti analogi keduanya adalah dokter membantu titik-titik-titik. Yang pertamanya adalah pasien, yang keduanya adalah obat-obatan. Jadi jawabannya adalah dokter membantu pasien. Lalu di sini juga ada untuk menyelesaikan permasalahan, individu memiliki komponen dan metakomponen. Komponen adalah langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencahkan masalah, sementara metakomponen adalah pengetahuan yang dimiliki untuk mencahkan masalah tersebut. Jadi misalnya gini, saya mau berangkat ke sekolah, berarti langkah-langkah yang harus saya lalui adalah bangun tidur, terus harus mandi, harus siap-siap, harus berangkat ke sekolah, misalnya naik sepeda. Nah, metakomponen ini pengetahuannya. Berarti, misalnya saya ambil contoh, saya ke sekolah naik sepeda. Berarti, jalan mana yang harus saya lalui? Kira-kira menempuh waktu berapa lama biar saya nggak telat ke sekolah. Di sini ada dukungan neuroscience kognitif. Pertanyaan-pertanyaan tentang inteligensi pasti selalu berkait dengan otak. Heyer dan rekannya telah mengembangkan model inteligensi yang efisien. Maksudnya adalah inteligensi itu tidak dinilai berdasarkan seberapa keras otak bekerja, tetapi bagaimana otak itu mampu bekerja secara efisien. Lalu, salah satu eksperimen yang berkaitan dengan inteligensi manusia adalah permainan Tetris. Pada permainan Tetris, pemain harus memutar, mengubah, dan memindahkan objek agar membentuk barisan yang tepat. Contohnya tuh kayak, kalau misalnya kita ada suatu masalah, kita coba lihat dulu, misalnya pakai cara ini, kira-kira kayak gimana plus minusnya, apa berhasil atau enggak. Jadi kalau misalnya kita udah mencoba dari berbagai sisi, berbagai cara, kita tahu perbandingannya sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat. Jika pemain berhasil melakukannya, maka kecepatan permainan akan meningkat, sehingga hanya pemain yang hebat saja yang mampu bertahan hingga tahap-tahap selanjutnya. Jadi misalnya kalau kita main game, misalnya saya nggak bisa di level 2, saya nggak mungkin naik ke level 3, karena di level 3 taraf kesukarannya semakin tinggi, kayak gitu. Kalau misalnya ambil contoh, misalnya saya nggak bisa penjumlahan, saya nggak paham penjumlahan. Berarti saya nggak bisa naik nih di perkalian, karena perkalian itu menggunakan konsep penjumlahan, tapi agak sedikit lebih rumit, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada John Duncan melakukan penelitian di mana ia mengukur inteligensi spasial dan inteligensi verbal. Contoh soal itu ada di bawah. Nah, hasil scan fMRI-nya menunjukkan bahwa pengolahan spasial melibatkan kedua belahan otak kanan dan otak kiri, sementara pengolahan verbal melibatkan belahan otak kiri saja. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.